Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Hujan lebat yang mengguyur sebagian besar wilayah Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem mengakibatkan rumah milik warga di Banjardinas Sindu, Desa Sinduwati, ambrol akibat luapan banjir dan pergerakan tanah. Selama 4 hari pelaksanaan operasi Patuh Agung 2023, terungkap 5 pengendara meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Mencoba kelezatan bakso kambing di daerah Kapal, Kabupaten Badung. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Badung, Bali terus meningkat. Terlihat dari terminal kedatangan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sejak Januari hingga Juni 2023, jumlah kunjungan wisatawan mencapai 2,4 juta orang yang sebagian besar berasal dari Australia. Jumlah ini lebih tinggi dibanding tahun lalu dalam periode yang sama, yang mencapai sekitar 2,2 juta wisatawan mancanegara. Ini menunjukkan Bali masih menjadi tempat favorit untuk berlibur. Perlu juga kita informasikan bahwa khusus untuk tingkat kunjungan sampai di bulan Juni itu yang masuk Bali itu sekitar ada di angka 2.400.000-an. Tentunya yang paling mendominasi itu adalah Australia, ada India dan juga ada Amerika, ada juga dari Inggris dan terakhir dari Singapura. Dan ini juga masih berkembang dari Cina juga lumayan mendominasi sekarang. Jadi mereka juga dengan adanya COVID tahun lalu juga dan situasi terkini yang sudah membaik, jadi mereka juga butuh healing seperti itu. Jadi kayaknya kita Bali ini ada magnet tersendiri, apalagi ada kebijakan pemerintah kita berkenaan dengan bagaimana mewujudkan quality tourism. Ini juga harus kita pertahankan bersama-sama, dan kolaborasi pentahelik yang selalu kita sampaikan itu perlu kita jaga. Selain Australia, jumlah wisatawan yang berlibur ke Bali yakni India, Amerika, Inggris, Singapura, serta Cina. Saat pandemi COVID-19, jumlah wisatawan asing yang datang ke Bali anjlok drastis. Selama 2 tahun, praktis pariwisata di Bali mati suri. Kebijakan pemerintah mendorong pariwisata dengan quality tourism dinilai cukup efektif mendongkrak pariwisata Bali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Bali memiliki cara tersendiri dalam menyambut Kapolda baru. Terlihat ketika Irjen Pol Ide Bagus Kade Putra Narendra resmi menggantikan Irjen Pol Putu Jayandanu Putra sebagai Kapolda Bali pada hari Minggu pagi. Pemangku adat memercikan air atau tirte ke tubuh Putra Narendra. Setelah itu dilanjutkan dengan tarian Panyembrahma sebelum Kapolda baru diterima Kapolda lama. Usai tradisi penyambutan, dilanjutkan dengan upacara serah terima Pataka Polda Bali Suradwipa Sarwa Bavena sebagai tanda beralihnya tongkat komando kepolisian di Bali. Mantan Kapolda Bali, Irjen Pol Putu Jayandanu Putra meminta seluruh jajaran Polda Bali mendukung kepemimpinan Kapolda baru agar Bali menjadi lebih baik. Sementara Ide Bagus Kade Putra Narendra meminta dukungan seluruh jajaran Polda Bali agar bisa bekerja dengan baik. Mengaturkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah selama ini hampir 2 tahun 7 bulan saya bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian melaksanakan tugas-tugas kepolisian di Provinsi Bali ini, dan tentunya suka-duka banyak kita lalui. Hal-hal masa-masa sulit di saat pandemi COVID kita bisa lalui, dan saat ini kita telah bangkit untuk menuju Bali yang semakin maju. Oleh karena itu saya harap
apa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan berikutnya, dukung sepenuhnya kebijakan Bapak Kapolda baru ini. Berikan kepada saya laku Kapolda Bali yang baru merupakan suatu anugerah sekaligus kehormatan dan tanggung jawab bagi saya beserta keluarga. Tentunya saya sangat bersyukur dan akan bekerja keras dalam melaksanakan pengabdian terbaik ke depan guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh warga masyarakat di Pulau Dewata ini. Memberikan petunjuk. Saat ini Irjen Pol Putu Jayan Danu Putra menjabat sebagai perwira tinggi Badan Intelijen dan Keamanan Baintelkam untuk ditugaskan di luar struktur Polri. Sementara pejabat baru Kapolda Bali, Irjen Pol Ida Bagus Kade Putra Narendra, sebelumnya pernah menjabat sebagai Kabiro Pengadaan Barang Jasa Staf Kapolri bidang logistik Polri. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meninjau seleksi timnas U17 di pemusatan latihan Bali United di Pantai Purnama Gianyar Minggu siang. Erick menyebutkan seleksi di Bali memecahkan rekor peserta seleksi timnas U17 dengan jumlah peserta sebanyak 947 orang mengalahkan seleksi di Bandung dan Palembang yang berjumlah sebanyak 187 dan 147 peserta. Hal ini menunjukkan tingginya animo peserta untuk menjadi bagian dari tim U17 yang akan bertarung di ajang Piala Dunia yang akan berlangsung November mendatang. Seleksi di Bali ini berlangsung sejak tanggal 15 hingga 16 Juli 2023 dan mereka yang lolos seleksi akan menjalani pemusatan latihan atau TC di Jakarta pada bulan Agustus mendatang. Setelah itu para pemain akan dijadwalkan berlatih di Jerman. Dari seleksi di Bandung dan Palembang, kita mendapatkan 6 pemain untuk bergabung di TC di Jakarta. Dan di TC Jakarta pun kemarin sudah mulai ada promosi degrasi 34 ya. Dan yang rencana yang di 12 kota ini kita akan bergabung di bulan Agustus nanti TC-nya. Nah, di situ diseleksi ulang lagi untuk baru kita kirim ke Jerman ya. Kita tidak jadi ke Qatar. Ya, karena alasannya di Jerman itu kita perlu hampir 1,5 bulan, 2 bulan, dan di Qatar itu udaranya panas sekali. Ya, tadinya rencana di Indonesia, Qatar, Jerman, tapi karena dihitung-hitung di Qatar terlalu panas, jadi Indonesia, Jerman, dan nanti dari Jerman pun kita pulang 10 hari supaya adaptasi. Itu yang kita lakukan. Seleksi timnas U17 di Bali tidak hanya diikuti peserta dari Bali, namun ada juga yang datang dari Jawa Timur, NTB, NTT, bahkan Papua dan Maluku. Dari Kota Mojokerto. Tahu infonya itu Dikasih tahu pelatih. Ya saya pengen coba-coba aja, cari pengalaman. Ya, dari kemarin sudah ikut. Ini hari kedua. Ini cuma main aja. 11 lawan 11. berapa menit buat permainan? 20 menit kali 2. Ya banyak yang lebih di atas. Posisinya gelandang serang. Seleksi timnas U17 berlangsung di 12 kota di tanah air. Sebelumnya seleksi telah digelar di Bandung dengan hasil 4 pemain dan di Palembang dengan hasil seleksi 2 pemain. Seluruh pemain yang lolos seleksi akan bergabung dalam pemusatan latihan di Jakarta pada bulan Agustus mendatang. Arianto Hutapea melaporkan dari Kabupaten Gianyar.